Saya Johannes Sutasoid atau Bang Jo berada di kawasan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya berada di lokasi bisnis Kraton, salah satu bisnis kafe, untuk meliput dan mewawancarain seperti apa kafe ini. Di pintu masuk banyak bunga-bunga, pot-pot bunga dibuat sebagai hiasan di kafe ini. Mari kita lihat ke dalam seperti apa kafe ini desain dari Kraton. Ya, saya berada di counter Kraton. Begitu saya masuk, saya melihat banyak lukisan-lukisan ataupun wayang-wayang. Ini salah satu ciri dari Kraton, membuat suasana kafe ini begitu elegan dan unik. Ya, di Kraton Cafe ini ada tempat ruangan-ruangan yang secara alami, ada pohon-pohonan di samping dari meja-meja untuk para tamu yang menikmati makanan dan minuman. Nah, pemirsa, saya sudah berada di dalam ruangan yang lebih dalam lagi. Nah, di sini banyak tempat-tempat duduk, banyak pilihan, dan unik dan antik. Kesannya sangat menarik. Ada tumbuh-tumbuhan, pohon, ada kursi-kursi yang terbuat dari kayu. Nah, Kraton ini menunjukkan suatu penampilan yang elegan dan unik. Nah, di sini ada ruangan yang ada meja, dan kemudian selalu ada di dinding gambar wayang ataupun wayang yang ditempelkan di dinding. Ini membuat suasana menjadi unik di lokasi Kraton ini. Saat ini saya berada di outdoor cafe Kraton. Cafe ini lebih dominan outdoornya. Saya bersama dengan pengelola cafe Kraton, kita berbincang-bincang. Salam kenal, Mbak. Dengan siapa, Mbak? Saya Lena, Pak. Dengan Lena. Iya. Lena pengelola di cafe ini? Iya, Pak. Oh iya. Kalau saya dikasih tugas saya mengelola kafe. Nah, Mbak Lena, kafe ini bernama Kraton. Ini diambil dari mana sejarahnya kok bisa nama Kraton? Sebenarnya Iya. setelah Hmm. dia Hmm. Oh. jadi selama dia bekerja itu dia mulai mendirikan kafe ini pas dia bekerja di Cirebon. Oh. Jadi dia membuat nama kafe ini Kraton. Cirebon itu nama kafe itu adalah kafe. Dia mewujudkan Nah, kalau Kraton berarti seperti Jawa ya. Bukan seperti lagi, memang ini Jawa, suatu Jawa. budaya Jawa ya. Tapi pemiliknya Medan, wah hebat ini. Pemiliknya siapa namanya, Mbak? pemilik Kraton Cafe ini namanya Pak Eri Brandy Ginting. Eri Brandy. Berada di wilayah mana nih cafe Kraton ini, Mbak? Cafe Kraton ini berada di wilayah Tambun, tepatnya di Jalan Jejaring Jaya. Kenapa ambil di daerah ini? Kebetulan daerah Tambun ini masyarakatnya mayoritas itu daerah industri. Segmennya ini segmen family atau anak muda? Segmennya ini kita semua, pasarnya semua, Pak. Ada anak muda juga sering makan di sini, keluarga, orang menengah ke
juga banyak di sini, jadi semua bisa nyaman. Dibuka dari jam berapa ke jam berapa? Kalau kita dibukanya jam operasional kita dari Senin sampai Kamis itu jam 10.30 pagi sampai jam 10 malam. Sedangkan Jumat, Sabtu, Minggu dan weekend kita jam 10.30 sampai jam 11 malam. Menu-menu apa Mbak yang disuguhkan di Keraton Cafe ini? Kalau menu sekarang ini kita lebih ke makanan minuman dan snack-snack. Kita juga menyediakan makanan-makanan yang dari Indonesia dan juga restoran. Oh. Sekarang target kita lebih ke makanan-makanan Korea gitu. Seperti kita tahu kan banyak orang sekarang pasar-pasarnya lagi mengarah ke makanan-makanan Korea. Konsep yang ditawarkan untuk kedepannya apa nih Mbak? Ada keinginan seperti apa nih kafe ini? Atau Keinginan targetnya? kita sih, target kita ya supaya Keraton Cafe ini bisa memenuhi keinginan konsumen itu seperti apa, keinginan pasar itu seperti apa, memuaskan konsumen itu, dan kita juga harapan kita kedepannya Keraton Cafe ini bisa membuka cabang lain. Sejak dibuka Mbaknya kan sudah melakukan pekerjaan ataupun melayani tamu. Kira-kira yang menjadi best seller ataupun yang lebih diminati oleh pengunjung atau tamu makanan apa Mbak? Kalau makanannya sampai saat ini yang paling besar itu kita lebih ke nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Kita lebih ke itu. Di sini menyuguhkan juga nggak kopi, ada kopi, ada makanan. Kita juga menyediakan soda juga ada. Mbak, mungkin bisa diberikan tips-tips selama Mbak bekerja ataupun mengelola keraton ini, kira-kira apa menjadi tips sehingga bisa bertahan sampai hari ini? Tipsnya dari saya sih lebih ke kita harus melihat perkembangan pasar. Perkembangan pasar itu masyarakat itu pengennya makanan seperti apa, kayak lagi trennya sekarang kita harus lebih itu, dan apabila kita mengutamakan kejujuran, makan kita, layanan kita kepada customer, itu aja sih lebih namanya. Tamu-tamu yang datang dilayani atau mereka ke kantor gitu, servis gitu, datang ke counter baru mereka bayar, nanti diantarin makanan atau seperti itu, atau mereka duduk di meja disuguhin menu? Enggak Pak, kita lebih ke ketika mereka masuk ke dalam, kita langsung mengarahkan, ibu silakan, bapak silakan tanya tempat ibunya, nanti kita anterin ya menunya, baru nanti waitersnya merasakan menu sama kasbahnya, ininya, terus nanti ketika mereka udah mulai nih belanja nih, baru kita anterin. Kalau kitanya lagi nggak ada, lagi nggak rame, biasanya waitersnya kita saranin lebih menunggu di customer kita. Mas, siapa tadi keluar? Lutfi. Mas Lutfi, Iya. ini minuman apa namanya? Matcha green tea, Matcha green tea. Kalau ini HCP. leci tea. Hmm. Nah ini nih apa ini? Itu namanya red velvet. Red velvet. Apa? Red velvet. Nah ini kok gede banget apa ini? Itu teh manis, Pak. Teman sih, Iya. gede gini ya? Mm. Iya. Nah ini
Masih ada lagi nggak? minuman? Masih ada sih, kita belum keluarin kopi. Kita ada kopi, ada mocktail, Iya. ada masih banyak lagi Mas sih. Lutfi berarti baristanya. Iya, saya barista. Berarti ini minuman non kopi. Berarti ada juga kopi di sini. Ada kopi juga. Kopi ya. Ini menjadi best seller yang mana yang lebih dominan yang disukai yang mana nih? Kalau untuk kalangan orang tua biasanya dia lebih milih tipikal teh sih, teh manis, leche tea, atau lemon tea. Cuman kalau untuk biasanya anak muda, biasanya dia lebih suka minuman powder kayak matcha green tea, rosé gitu sih. Tergantung kalangan yang datang sih sebenarnya. Ya, nanti kita mau lihat juga nanti kopi Oke. kopinya. Ini apa namanya itu? Ini namanya kopi Sanger, Pak. Kopi Sanggar. Iya. Memang kopinya dari Sanggar atau? Enggak, ini namanya kita namanya kopi Sanger. Oh, dinamain kopi Sanggar. Tapi kalau bahan bakunya kopinya dari mana? Kita kopinya Arabica, Linto. Oh, Arabica Linto. Iya. Sumatera ya? Heeh. Tempatnya kecil tapi sedikit memang ini subuhannya. Iya, emang gitu. Juga ya. Heeh. Ya cicip bang ya. Oke, silakan. Mbak, namanya sama Mbak? Sari. Sari. Iya. Mbak, ini banyak banget nih makanannya. Iya. Ini banyak, masih ada lagi menunya yang lain. Kita masih ada menu yang lain. Kita lebih dari 30 menu. Kebetulan ini yang selalu ya lebih. Kebetulan ini yang selalu dikeluarin setiap harinya. Oh, setiap harinya. Ini yang besar. Gitu. Nah, mau ingin tahu nih. Hmm. Ini apa Ini namanya? roti bakar coklat keju. Roti bakar coklat keju. Iya. Topping di dalamnya ada coklat, di luar coklat lagi sama keju. Ini juga Jadi luar dalam ada coklat sama keju. ini segitiga ya, potongannya cara segitiga ya. Iya, Unik ya. iya. Oke. Nah ini Ini rempes original. rempes ya, Mm-mm. kentang ya. Kentang original. Tapi ada kayak apa nih? Sausnya? Oh, itu saus mayones sama saus cabe. Oke. Mm-mm. Ini dia disebut di sini apa nih Mbak? Ini nasi ayam sambal mata. Oh, Ya. nasi ayam Sambal mata. Ini dia sambalnya. Sambal Ya? matanya. Mata ya? Ya, Mata sambal ada mata. matanya ya? Tidak. Nah ini apa nih Mbak? Ini red ball chicken katsu. Oh, kita Mm-mm. katsu berarti Mm-mm. dari ayam ini ya? Ayam Ada juga. nasi, ada Ya, sayur-sayuran. sayurannya. Biasanya paling banyak peminatnya anak-anak Oh, karena anak-anak tidak ya? pedas. Iya. Oh, berarti saya nggak cocok makan ini karena tidak bukan anak. Cocok juga. Nah, ini apa nasi Ini goreng? nasi goreng kampung. Oh, namanya nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung karena dia tidak ada sambal yang dulu ya, dia cuma pakai bawang putih. Oh, makanya disebut kampung. Iya. Oke. Nah, ini mie apa ini? Indomie goreng Medan Melayu. Namanya Oh. Indomie goreng Medan Melayu.
Indomie goreng Medan Melayu. Ya, Kalau ini mie juga ya? ini spaghetti carbonara. Spaghetti karbon. Carbonara. Iya. Nah, ini apa nih? Ini tahu isi sambal kecap. Oh ya, oke. Sambal dari, kecap ini. dari semua ini mana yang lebih banyak peminatnya nih? Yang paling banyak nomor satunya di nasi goreng kampung. Oh, nasi kampung. Iya, sama spaghetti carbonara. Terus di ini roti bakar. Bakar itu ya? Iya. Satu, dua, Itu tiga, setiap hari empat. pasti ada yang kita keluarin. Oke. Saya nanti cicipin Mbak ya. Silakan Ya, Pak. makasih banyak Mbak. Ya. Ya. Hmm. Oke, Mbak. Ya. Nah pemirsa, tips yang dilakukan di keraton ini adalah lebih melihat pangsa pasarnya. Artinya pengunjung minatnya makanan apa, maka itu yang di keraton disuguhkan. Dan kemudian pelayanan secara hati yang melayani dengan jujur dan membuat nyaman para pengunjung. Demikian terjemahan kita dari Keraton Cafe Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Sampai jumpa para pebisnis UKM. Sukses selalu.